Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Novianti dari Prodi Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Pak Bustami pada pertemuan webinar yang tadi pagi saya ikuti. Hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup Islam mengajarkan kita sebagai pengerti kepada Sang Pencipta. Apa yang kita lakukan harus kafah, tidak boleh setengah-setengah antara agama dan kehidupan di dunia. Ekonomi Islam, politik Islam, dan hukum Islam. Memenuhi berbagai kebutuhan merupakan upaya bagi setiap insan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kita tidak bisa terlepaskan bahwa agama terpisah dari ekonomi. Kita mengatakan agama dan ekonomi satu kesatuan. Islam mengajarkan 5 kebutuhan dasar kita menyeluruh. Yang pertama, pemeliharaan iman, keagamaan dalam hal arti luas. Yang kedua, pemeliharaan pendidikan akal, merupakan bekal kita untuk memahami agama yang bagus, maka kita perlu pendidikan. Yang ketiga, pemeliharaan hidup yang meliputi kesehatan, keamanan, serta kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Dan yang keempat, pemeliharaan rumah tangga. Yang kelima, pemeliharaan harta. Kegagalan pasar. Kita sering menemukan kegagalan pasar. Menurut para pakar ekonomi mengatakan bahwa ekonomi ini akan baik-baik saja, akan lebih bagus manakala diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mengelola dengan baik ekonomi ini. Mengapa pasar mengalami kegagalan? Yang pertama, karena eksternalitas cost dan benefit. Yang kedua, monopoli dan monoksoni. Yang ketiga, public good dan public utilities. Ini yang merupakan kegagalan pasar. Setiap orang itu tidak memiliki kesempatan berusaha dan bekerja. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal seperti ini. Yang pertama, latar belakang keluarga dan budaya. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, motivasi dan kepribadian. Ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam lingkungan pergaulan hidupnya, sehingga setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Tidak semua individu dapat menikmati hasil-hasil perekonomian secara adil dan merata. Perbedaan dalam kesempatan bekerja dan usaha menimbulkan perbedaan dalam menikmati hasil perekonomian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Islam mengajarkan agar manusia, yang pertama yaitu saling tolong-menolong, ada di surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua yaitu menyantuni fakir miskin, ada di surah Al-An'am ayat 141. Yang ketiga, mengasihi dan menyantuni anak yatim. Ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia untuk mengharap ridha Allah, sehingga diperoleh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Ending dari berekonomi ini adalah falah. Perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, filosofi. Ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah. Masalah ekonomi secara umum muncul karena sumber daya yang terbatas, sedangkan secara konsepsi Islami, masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi. Yang ketiga yaitu tauhid. Selanjutnya yaitu tentang konsep perekonomian Indonesia. Rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama bank umum dan yang kedua bank perkreditan rakyat. Salah satu yang membedakan antara bank umum dan bank BPR adalah kegiatannya. Kalau di bank umum cakupan kegiatannya sangatlah luas, sedangkan di BPR cakupan kegiatannya sangatlah terbatas. Pangsa pasar perbankan syariah saat ini telah mencapai 4,9% dari total aset perbankan di Indonesia. Dari dulu agak sulit untuk mencapai 7 atau 8%. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah sendiri yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat atau bank BPR syariah adalah bank syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu konsep perbankan syariah. Yang pertama ada konsep penghimpunan dana, yaitu al-wadi'ah atau hanya menitipkan saja. Sedangkan yang kedua yaitu mudharabah, ada bagi hasil di dalamnya. Yang kedua konsep penyaluran dana. Yang pertama kerjasama bagi hasil, yaitu ada mudharabah dan musyarakah. Yang kedua jual beli, istisna atau salam. Yang ketiga prinsip sewa. Yang keempat prinsip pinjam meminjam. Yang kelima prinsip berbasis imbalan, yaitu hiwalah atau wakalah. Yang terakhir yaitu zakat. Prinsip dasar operasional, yang pertama ada penghimpunan dana masyarakat. Yang pertama ada titipan atau wadiah domanah. Yang kedua bagi hasil. Selanjutnya yaitu penyaluran dana kepada masyarakat. Yang pertama ada bagi hasil, yang kedua jual beli, yang ketiga sewa, yang keempat pinjaman kebijakan, yang kelima jaminan atau gadai. Selanjutnya yaitu jasa lalu lintas keuangan. Yang pertama ada perwakilan atau wakalah, penjaminan yaitu kafalah, yang ketiga yaitu pemindahan utang, yang keempat imbalan, dan yang kelima sharif. Prinsip dasar adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Oke, selanjutnya itu tentang BSI atau Bank Syariah Indonesia. BSI adalah penggabungan dari 3 bank syariah, yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Asetnya berada di lebih dari 240 triliun dan mempunyai 1.300 kantor cabang di seluruh provinsi Indonesia. Dan BSI mempunyai visi menjadi 10 bank syariah terbesar secara global. Masya Allah. Mengapa sih harus ke bank syariah? Kenapa kita harus ke bank syariah? Yang pertama, bahwa hidup kita bukan untuk sekedar untuk sekarang. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalankan bisnis kita adalah bisnis yang berkesinambungan, artinya bisnis yang konsepnya adalah yang penting dianya untung, tidak peduli orang lain seperti apa. Dan kita berusaha aset-aset yang kita peroleh tidak untuk hari ini aja, tapi untuk kehidupan ke depan, bahkan di akhirat. Bank itu dia mengumpulkan dana dan menyalurkan dana bagi si penabung di bank konvensional, maka dia dijanjikannya bunga. Mau untung berapapun, banknya bunganya tetap sekian. Tetapi berbeda dengan di bank syariah. Di dalam bank syariah konsepnya itu kita mengenal ada konsep bagi hasil. Ketika banknya untung besar, maka nasabahnya pun mendapatkan untung yang besar. Dan ketika banknya untungnya menurun, maka penghasilan yang diterima nasabah juga akan menurun. Jadi di antara bank dan nasabah itu ada keadilan di situ ya, berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah itu berkomitmen hanya menyalurkan bisnis-bisnis pada bisnis-bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Nah, jadi di bank syariah sendiri itu dia itu hanya menyalurkan bisnis yang berbasis dengan syariah ya. Dari hasil investasi dan pembiayaan yang dihasilkan oleh bank syariah menyalurkan atau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Nah, jadi di dalam bank syariah sendiri dia juga memiliki nilai agama yang kuat ya. Karena dia juga mengeluarkan zakat, infak, sedekah, karena itu adalah hal mulia, di mana saat kita mengeluarkannya dan di saat dana itu dipakai untuk menyalurkannya baik-baik, maka amal ibadahnya pun akan mengalir ke nasabah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.